Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau berbagi trik cara membuat kacang telur supaya laris manis ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang bingung mau usaha apa tapi modalnya itu sedikit, ini solusinya. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat dan cara menjualnya, silahkan simak sampai selesai supaya nanti kalian itu tidak ketinggalan trik dan caranya dari dapur Bunda Siska. Nah, pertama-tama saya menyiapkan 1 kilo kacang tanah yang bagus ya, yang besar-besar seperti ini. Jangan menggunakan kacang yang kecil yang kesut itu ya teman-teman, karena itu nanti hasil kacangnya itu tidak menarik ya teman-teman. Kemudian ini tepung terigu saya menggunakan secukupnya ya. Biasanya setiap 1 kilo kacang saya menggunakan sekitaran 500 atau 600 gram tergantung besar kecilnya telur ya teman-teman. Nah, sekarang ini gula sudah saya blender. Saya menggunakan gula 260 gram. Ini saya blender supaya nanti mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ini 1 wadah vanili bubuk supaya nanti kacangnya itu harum ya teman-teman. Tapi kalau bunda-bunda nggak suka boleh di skip ya. Kemudian saya aduk dulu sampai tercampur merata. Nah, ini vanili membuat kacang saya itu harum ya teman-teman, sehingga pembeli itu banyak yang ketagihan. Nah, kemudian saya masukkan ini 2 sendok teh margarin. Ini yang membuat kacang kita itu renyah teman-teman, tapi jangan kebanyakan ya. Kemudian ini telur ayam saya menggunakan 2 tapi yang besar ya. Tapi kalau telur itu kecil maksudnya kita menggunakan 3. Soalnya nanti kalau telur itu 2 tapi kecil, nanti kacangnya itu nggak bisa kebungkus semuanya dengan tepung terigu karena adonan basah itu kurang ya teman-teman. Jadi ukuran telur itu harus pas. Nah, setelah saya aduk menggunakan sendok sampai tercampur merata, lalu saya ganti menggunakan whisker supaya nanti mudah tercampur semuanya ya teman-teman. Apalagi margarinnya ya teman-teman, kalau nggak tercampur merata bisa menghasilkan kacang kita itu retak dan bergerindil, maksudnya ya. Margarinnya itu masih bergerindil, kacangnya itu bisa rontok atau bolong-bolong nih ya teman-teman. Nah, setelah tercampur semuanya seperti ini ya, agak berubah warna, lalu kita sisihkan. Kemudian kita ganti menggunakan centong supaya nanti mudah untuk mengambilnya ya teman-teman. Nah, teksturnya seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian di wadah ini saya tuang kacangnya setengah kilo dulu ya teman-teman. Kemudian saya masukkan adonan telur, kita aduk dulu ya supaya tidak mengendap. Kita masukkan 1 centong dulu. Setelah itu kita aduk sampai semua itu benar-benar tercampur semua, supaya nanti kalau ditaruh tepung terigu itu semua bisa lengket ya teman-teman. Jadi kita harus mengaduknya itu harus benar-benar tercampur semua dengan adonan telur. Nah, seperti ini sudah tercampur merata. Kemudian di wadah kita taruh ini tepung terigu, lalu kita masukkan kacang yang sudah kita taruh adonan telur tadi, kemudian kita interi. Nah, bagi teman-teman yang tidak bisa menginteri, boleh juga diaduk menggunakan spatula maupun centong ya teman-teman. Kalau nggak punya tampah, boleh juga menggunakan baskom, itu pun juga bisa ya teman-teman. Caranya seperti ini. Kalau nggak bisa nginteri ya ini cara yang efektif. Kalau ada yang bergerindil kita harus memisah-misahkan karena ini adonan yang pertama, jadi itu jarang ya teman-teman yang bergerindil. Maksudnya yang gancet yang nempel gitu ya. Setelah itu kita saring menggunakan wakul yang ada lubangnya. Wakulnya nggak harus seperti ini ya teman-teman. Yang penting bawah itu ada lubangnya sehingga kalau kita ayak tepungnya itu bisa jatuh ya. Ini nanti kita lakukan sampai 3 kali, adonan telur 3 kali dan adonan tepung itu juga 3 kali, sehingga menghasilkan kacang itu yang benar-benar mulus. Nah, sekarang kita lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah kita lakukan sampai selesai teman-teman. Hasilnya mulus banget dan tidak retak dan tidak bolong-bolong. Nanti kalau digoreng ini dijamin kacangnya itu cantik mulus banget ya teman-teman. Pokoknya ini ukuran telurnya itu harus pas supaya menghasilkan kacang yang benar-benar mulus. Nah, karena ini sudah siap, lalu kita siap menggorengnya ya.
Kita nyalakan api kecil dari awal sampai akhir supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar renyah, karena matangnya itu dari luar sampai dalam itu matang merata teman-teman. Soalnya kalau menggunakan api besar nanti kacangnya itu gosong tapi dalamnya dulu belum matang, itu yang mengakibatkan kacang kita itu mudah melempem. Nah sekarang sudah panas ya ini minyaknya, kemudian kita goreng sampai kecoklatan ya teman-teman. Biasanya dari awal sampai matang itu menggunakan waktu kira-kira 15 menit. Nah cukup lama ya teman-teman. Jadi intinya menggoreng kacang itu harus telaten supaya menghasilkan kacang yang benar-benar renyah, kokoh dan tahan lama sehingga pembeli itu banyak yang suka. Nah sekarang kacang sudah matang, kemudian kita angkat lalu kita tiriskan yang benar-benar tiris supaya nanti tidak berminyak ya teman-teman kacangnya dan tidak mudah melempem. Nah ini kacangnya sudah tiris sekali, kemudian kita taruh di loyang yang sudah ada kertas minyaknya ya teman-teman. Ini saya siapkan kertas minyaknya ya teman-teman, kemudian saya taruh di sini. Nanti tunggu dulu sampai benar-benar dingin kemudian kita packing ya. Nah sekarang kita goreng sampai selesai dengan cara yang sama. Nah ini sudah saya goreng sampai selesai teman-teman kacangnya. Ini nanti nunggu benar-benar dingin kemudian kita packing ya teman-teman sesuai pesanan. Soalnya kalau belum dingin nanti kalau di packing itu kacangnya mudah melempem teman-teman. Jadi ini nanti kalau kalian itu buat ide jualan harus benar-benar dingin ya supaya nanti nggak mudah melempem. Nah sekarang saya siapkan ini plastik ya teman-teman, plastik standing pot yang pokoknya plastik yang berdiri itu ya, ukuran 14 kali 22. Ini satu bungkus harganya 18.000, isinya 50 teman-teman. Ini nanti satu wadah saya isi 340 gram, saya jual satu bungkus itu 28.000 teman-teman. Nah sekarang ini sudah saya bungkus semuanya menjadi 6 bungkus ya teman-teman. Setelah itu saya taruh stiker ya. Sekarang saya mau ngecek satu bungkus itu beratnya berapa ya teman-teman. Nah ini 340 gram, semua sama ya teman-teman, 340 gram. Ini saya jual 28.000. Tapi kalau diambil toko-toko mau dijual lagi, saya kasih harga 26.000 ya teman-teman. Setelah itu saya mau taruh stiker. Ini stikernya Bunda Siska, ada juga nama channel saya teman-teman. Nah sekarang saya taruh stiker. Ini juga ada nomor telepon ya teman-teman. Siapa tahu ada yang pesan ya. Nah ini 1 kilo menjadi 6 bungkus teman-teman. 6 bungkus kali 28.000, harganya itu berapa ya teman-teman, tinggal dikalikan saja. Nah bagi teman-teman yang masih bingung mau usaha apa dan modalnya itu sedikit, ini sangat cocok sekali ya teman-teman. Ini usaha ini nggak usah membutuhkan uang banyak-banyak, yang penting kita itu telaten, dijamin nanti sukses teman-teman ya. Ini stiker dari dapur Bunda Siska ya teman-teman, sangat simpel sekali ya. Itu tadi cara membuat kacang telur dan cara menjualnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.